Oke, jadi ini adalah Huawei Band 9. Smart Band rasa smartwatch. Ibaratnya kita beli smart band dengan harga 700 ribuan, tapi fitur-fiturnya udah kayak kita beli smartwatch harga 2 juta lebih. Ya, walaupun ada beberapa hal yang harus dikompromi atau dipangkas biar dia tetap murah, kayak bahan materialnya yang dipakai nggak kayak smartwatchnya Huawei, terus dari segi dimensi juga nggak segede smartwatchnya Huawei. Tapi fiturnya ini loh, udah kayak smartwatch canggihnya Huawei. Abis nonton video ini pasti kalian check out, apalagi harganya itu sekarang cuma jadi 499 ribu. Smart Band-nya Huawei ini juga emang pasti ditunggu-tunggu ya, karena 3 seri sebelumnya berhasil jadi best selling smart band loh. Nggak percaya? Oke lah, kita bahas satu-satu dulu. Kita awali dari desainnya dulu. Desain di bagian depan atau layarnya ini kayak smartwatch, ukurannya itu 1,47 inch, pakai panel AMOLED loh ya, gila. Display areanya juga terlihat lebih luas dengan screen to body ratio-nya sekarang ada di angka 65%. Area displaynya juga sekarang lebih gede kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, si Huawei Band 8. Meskipun sekarang layarnya ini agak lebih lebar dibandingkan sebelumnya, tapi berat dari Band 8 ini cuma 14 gram kalau tanpa strap, dan ketebalannya cuma 8,99 mm. Jadi ya, saking ringannya, rasanya tuh kayak nggak pakai apa-apa. Dan kalau digunakan untuk tidur, masih nyaman banget. Untuk sensornya sekarang juga ditambah. Kalau Band 8 dulu itu kan nggak ada ALS atau Ambient Light Sensor, di Band 9 sekarang ada. Ini sensor harusnya sensor mahal loh, yang biasanya ada di smartwatch yang harganya 2 juta ke atas. Jadi gunanya ketika kita ada di bioskop atau di ruangan gelap atau ruangan yang terang, pas kita lihat jamnya dan kita lupa buat atur brightness-nya, dia akan menyesuaikan sendiri brightness-nya sesuai dengan kondisi ruangan. Jadi kalau pas di bioskop ya nggak terlalu silau dan nggak ngeganggu penonton yang lain. Dan fitur ambient light sensor ini bakalan bikin baterainya lebih awet juga karena nggak melulu brightness-nya ada di tingkat mentok. Untuk harga 700 ribu, bagian layarnya ini nggak pakai plastik tapi pakai kaca yang Huawei bilangnya ini CG Glass. Yang kerasa sih kalau saya ketok-ketok seperti ini, kacanya lumayan kerasa tebal dan juga nggak gampang scratch. Mumpung masih di bagian layar, untuk watch face, si Huawei ini juga nyediain 700 lebih watch face yang ada di aplikasi Huawei Health. Yang ada yang gratis, ada yang berbayar, dan apakah harus connect dengan HP Huawei? Jawabannya enggak, untuk iOS juga bisa. Asalkan ada aplikasi Huawei Health-nya, di Android manapun juga bisa. Dan kalau kita ngomongin Huawei, pasti kalian tahu lah ya, Huawei itu pernah bikin yang namanya Huawei MatePad Kids, di mana case-nya itu udah food grade dan juga skin friendly material. Nah, di Huawei Band 9 ini untuk strapnya sekarang juga pakai bahan yang mirip sama Huawei MatePad Kids. Dia udah skin friendly material TPU. Ya walaupun bedanya ini nggak food grade sih ya, karena nggak mungkin juga kalau kita sebagai orang dewasa ngemut-ngemut strap kayak anak kecil. Iya nggak sih? Kalau masih ada yang ngemut-ngemut sih, wah butuh psikiater sih. Jadi di bagian strapnya ini udah dibikin senyaman mungkin dengan bahan yang namanya itu fluoroelastomer yang feel-nya soft dan diklaim Huawei anti alergi dan memang rasanya lebih nyaman sih. Ini saya udah coba tidur sekitar 2 hari pakai jam ini. Biasanya kalau tidur pakai sesuatu itu kan kayak ngerasa ngeganjel ya. Nah di Huawei Band 9 ini enggak, rasanya masih enak, terus dia juga nggak bikin gatal-gatal, kayak smooth gitu. Rasanya kayak kulit ketemu kulit. Dan yang saya suka dari smart band ini sekarang di ujungnya ini ada kayak semacam pengaitnya, jadi dia bisa langsung kayak rapet gitu. Feel ketika dipakainya itu jadi lebih solid, kayak ya makin nyaman aja. Untuk varian warnanya dia ada Starry Black, White, Lemon Yellow, sama Charm Pink. Yang Lemon Yellow kayak gini, tapi kalau saya pribadi sih sukanya yang natural-natural white kayak gini ya. Untuk harga 799.000 dan ketika flash sale 499.000 dari segi desain, strap ini gila sih, enak banget dipakai dan nyaman dipandang. Nah, sekarang kita ngomongin fiturnya. Untuk sebuah smart band, fiturnya ini kayak smartwatch. Kalau kita ngomongin wearables-nya Huawei, pasti kalian gak asing dengan sensornya Huawei yang memang sensornya itu lumayan akurat di kelas wearables. Nah, di Huawei Watch GT itu ada yang namanya True Sleep 4.0 Plus. Dan sensor itu bayangin sekarang dimasukin di Huawei Band 9 yang harganya 699.000, gila gak? Huawei ada bilang kalau Huawei Band 9 ini adalah smart band pertama yang udah menggunakan Huawei True Sleep 4.0 Plus yang jelas lebih akurat dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kita bisa kontrol mulai dari sleep monitoring, ada sleep structure, sleep quality, health indicator selama tidur termasuk heart rate, blood oxygen saturation, dan breathing rate.
Jadi biasanya kalau orang punya masalah pernafasan itu kan pas tidur ya. Pas tidur itu rasanya kayak ada sesek, ada gimana. Nah dengan Huawei Band 9 dengan True 0.0 Plus-nya kita bisa tahu tuh gimana sih breathing rate kita, apakah normal atau enggak. Terus dengan sensor ini kita juga bisa mengetahui apakah kita punya gangguan sleep apnea atau gangguan pernafasan ketika kita tidur. Itu tadi untuk fitur sleep monitoringnya ya. Terus juga ada yang namanya Pulse Wave Arrhythmia Analysis. Ini kita udah pernah bahas juga. Yang intinya fitur ini bisa ngedetect gangguan denyut jantung yang tidak beraturan. Kalau kalian baca berita, nah itu kan biasanya ada ya atlet bola atau atlet apapun yang tiba-tiba dia meninggal ketika main bola dan itu serangan jantung. Nah itu bahayanya jantung. Karena kadang dia normal, tapi kadang dia nggak normal. Sama kayak kondisi ekonomi saya. Ini nggak normal terus. Fitur Pulse Wave ini sebelumnya ada di smartwatch mahalnya Huawei, yaitu Huawei Watch GT4. Tapi sekarang dimasukin di Band 9. Fitur ini juga udah bisa langsung diakses lewat Band 9-nya tanpa harus buka aplikasi Huawei Health. Jadi lebih simple, nggak perlu ambil HP lagi. Dan health fitur yang ada di Huawei Band 9 ini juga udah support sama Huawei TrueSync 5.5 yang kalian udah tahu lah fitur ini diklaim mampu memonitoring heart rate dan juga SpO2 dengan lebih akurat. Dan itu all day monitoring ya. Jadi kalau udah dimonitoring ya kita tinggal lihat, nggak perlu di-scan lagi. Dia bakalan terus-terusan monitoring. Lanjut, sekarang kita bahas fitur workout-nya. Fitur workout-nya juga smartwatch-like experience lah, karena di Huawei Band 9 ini kalau digunakan untuk olahraga rasanya itu nyaman. Kalau digunakan untuk badminton, kemarin saya coba untuk badminton, rasanya itu kayak pakai Burst Brand gitu ya, yang buat untuk ngilangin keringat. Ya feel-nya mirip, bobotnya juga mirip, sekitar 14 gram. Tuh, kayak enteng aja. Apalagi di Huawei Band 9 ini dikasih 100 lebih mode workout yang bisa ngebantu kita buat monitoring dan ngeset goals dari workout kita. Dan juga ada Active 3 Rings 2.0 yang gunanya juga monitoring progress workout kita. Dan dia kayak bakalan memotivasi gitu. Ayo olahraga, ini goalnya kurang sedikit lagi nih. Kayak gitulah, sama kayak ibu tiri lah jatuhnya. Tapi tujuannya baik. Ada loh ibu tiri yang tujuannya baik, ada kan deh? Ada lah, di film-film doang yang gak baik. Sama di itu. Di itu baik-baik yang logonya orange itu. Terus fitur baru di sektor workout-nya ini, dia sekarang ada yang namanya 9 Axis Sensor. Untuk harga 790-an ribu, sensor ini menurut saya kelasnya udah terlalu overkill lah. Karena kalau kita punya sensor ini, buat yang suka renang itu kita bisa monitoring swimming posture, terus time dan distance ketika renang. Dan swimming algoritmanya diklaim 10% lebih akurat ketimbang generasi sebelumnya dengan adanya tambahan 9 Axis Sensor ini. Kalau nggak suka renang gimana bang? Saya sukanya lari. Lari pun juga ada fiturnya. Tenang aja. Kalau kita lihat di sini kita disediain kayak semacam personalized running plan, ada running ability index dan wah banyak lah menunya, kalian baca sendiri di sinilah karena terlalu banyak. Yang intinya gunanya untuk monitoring proses lari kita biar lebih optimal, balance dan nggak overtraining. Karena apapun yang over itu jatuhnya nanti ya nggak sehat, malah tipes kalau terlalu banyak olahraga. Tapi ada loh orang yang tujuannya beli smart band itu hanya untuk gaya-gayaan, untuk lifestyle, untuk daily lifestyle. Kalau kalian termasuk orang yang kayak gitu, ya nggak masalah, toh juga cuma 799.000 ini. Dan untuk fitur yang gaya-gayaan, daily, untuk produktif, dia juga ada. Jadi dia ada fitur notif and quick reply. Contohnya kalau buat notifikasi di HP kita bisa kita sinkronkan sama Huawei Band 9-nya. Jadi ya kalau ada notif bakalan masuk di jamnya juga, kita nggak perlu ambil HP untuk baca notif. Dan kalau misalkan ada notif WA yang masuk, kalian juga males bales, di sini ada fitur yang namanya quick reply. Jadi nggak usah ngetik lagi, tinggal pakai template yang ada di sini. Kalau untuk kapasitas baterainya dia masih sama dengan Huawei Band 8 atau 8 di sekitar 180 mAh. Dan kalau kita gunakan sehari-hari, kalau tanpa AOD ya, baterainya itu tahan sampai 14 hari. Kalau misalkan AOD-nya nyala, itu bisa tahan 11 hari. Dan untuk waktu yang selama itu, ngecasnya itu cuma butuh waktu 0 ke 100%, 45 menit. Cepet banget. Terus buat kalian yang atlet renang, suka renang atau suka joget India pas hujan-hujanan, jangan khawatir karena proteksinya dia udah 5 ATM, jadi aman. Buat renang pun juga aman asalkan renangnya di kolam renang ya, bukan di laut. Kalau di laut, wah bahaya. Terus buat ngedukung lifestyle lain, Huawei Band 9 ini juga bisa buat kontrol musik kayak play, pause, next, dan lain-lain. Dan dia juga bisa kontrol kamera dari smart band-nya. Jadi kita nggak perlu minta tolong orang kalau kita mau selfie tapi jarak POV-nya agak jauh. Dan dengan harga 799.000 jelas pesaingnya ya brand sebelah ya. Yang kemarin juga ngeluarin dengan harga 799.000 juga. Yaitu si Galaxy Fit 3. Ya ada pro and cons-nya masing-masing kayak bezelnya. Kalau kita bandingkan bezelnya lebih
lebih terlihat tipis bezelnya si Samsung Galaxy V3. Tapi kalau untuk experience-nya ketika dipakai strapnya, saya lebih suka strapnya si Huawei ini sih. Karena dengan skin friendly TPU-nya itu kayak lebih enak aja, kayak nggak ganjel dan ya enak aja, nyaman dipakai. Terus kalau untuk sensor-sensornya ya beda sih. Racikannya pintar sih ya. Dua brand ini kayak janjian. Jadi kalau misalkan sensor yang di sini ada, ya udah kita nggak pakai gitu. Contohnya kayak di Galaxy Fit 3 itu ada namanya sensor barometer. Dimana kalau misalkan kita treadmill atau kita lari yang agak nuki, itu kita bisa mengukur elevasinya dengan sensor barometer. Tapi di Samsung Galaxy Fit 3 itu nggak ada yang namanya 9 axis sensor buat renang. Jadi kebutuhannya ya sebenarnya tinggal disesuaikan aja ya. Harganya pun sama. Dan sensor lain yang nggak ada di Galaxy Fit 3 itu adalah sensor baru yang hanya ada di Huawei Watch GT4 sebenarnya. Coba dimasukin ke sini, yaitu TrueSleep 4.0 Plus dan juga TrueSyn 5.5 yang memang itu udah terbukti akurat karena saya udah nge-review smartwatch Huawei itu lumayan banyak. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei Watch Band 9 yang harga normalnya itu sebenarnya Rp799.000. Kalau Galaxy Fit 3 kemarin normalnya Rp900.000, flash sale jadi Rp799.000. Nah ini normalnya Rp799.000, flash sale-nya jadi Rp499.000. Kalau misalkan kalian lagi butuh smartwatch dan kalian nonton video ini terus kalian nggak check out sih, terlalu banyak mikir sih. Ini murah dan bagus. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Tapi ketika video ini tayang, mungkin smart band-nya belum tersedia. Tapi kalian bisa masukkan ke keranjang dulu. Karena tersedianya itu bakalan di tanggal 25 April. Dan dengan harga Rp499.000, ketika flash sale kita bikin harga normalnya aja deh. Harga normalnya Rp799.000. Menurut saya, kelebihannya yang paling saya suka sih skinnya ini. Ini kayak enak deh. Strapnya ini saya suka banget. Terus bobotnya juga cuma 14 gram dengan dimensi yang sekarang lebih gede, 1,47 inch. Layarnya pun juga curve ya, jadi ada kayak semacam lekungnya. Ketika dipakai itu di pergelangan tangan kayak jadi satu gitu, solid. Kayak ngikutin pergelangan tangan. Untuk fitur dan sensor-sensornya sekarang juga ditambah ada TrueSleep 4.0 Plus yang sebelumnya ada di Huawei Watch GT4 tapi dimasukkan di Huawei Band 9. Dan ada Swim 2.0 yang itu pakai 9 axis sensor yang bisa mengukur kegiatan kalian ketika kalian renang. Tapi saya bukan atlet renang, jadi sebenarnya saya nggak tahu data-data apa aja yang dibutuhin ketika renang. Karena ketika saya renang biasanya kebutuhan saya itu cuman ya cuci mata aja. Karena di kolam renang itu biasanya banyak yang, ya karena kena air kan, cuci mata jadi bersih. Ada juga gratis 700 pilihan watch face yang keren-keren dan ada voucher Rp20.000 khusus pelajar juga loh. Terus fitur lain dia juga udah punya pulse wave arrhythmia analysis dan baterainya pun juga awet, ada ALS atau ambient light sensor juga. Kekurangannya sih ya menurut saya frame-nya ini ya, frame-nya masih 65% screen to body ratio. Ya kalau mungkin di Huawei Band 10 itu bisa diperbaiki lagi biar lebih tipis frame-nya. Saya Diki Setiabudi dan see you on the next video. Bye-bye.